Di suatu titik dalam hidup, setiap manusia pernah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, udara seolah menahan napas, dan kesadaran terasa meluas melampaui tubuh. Seperti ada pintu yang terbuka, namun tidak terlihat oleh mata. Selama berabad-abad, pengalaman ini disebut sebagai perjalanan ke alam astral. Sebagian orang menertawakannya, menyebutnya khayalan. Sebagian lain menyimpannya rapat-rapat karena takut dianggap tidak waras. Namun pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Jika dunia yang kita lihat hanyalah permukaan, apa yang tersembunyi di baliknya? Dalam tradisi para bijak kuno, alam tidak berhenti di batas fisik. Ada lapisan kesadaran yang lebih halus, tempat memori, niat, doa, dan getaran batin saling berkelindan. Menariknya, di abad modern, fisika kuantum mulai menemukan petunjuk. Realitas tidak sepadat yang kita kira. Partikel muncul dan lenyap, ruang berlipat, informasi seakan tersimpan di suatu medan yang tak terlihat. Apakah ini kebetulan atau sebuah pintu pengetahuan yang perlahan terbuka kembali? Dalam video ini, kita akan menyelami gagasan yang sering dianggap tabu. Alam astral bukan fiksi, bukan pula mitos murahan. Ia adalah wilayah kesadaran, dipahami oleh para sufi, yogi, dan para pencari terdahulu, lalu perlahan terlupakan oleh peradaban yang hanya mempercayai apa yang bisa disentuh. Kita akan menelusuri jejak sejarah, menafsirkan makna filosofisnya, lalu menghubungkannya dengan wawasan sains modern. Bukan untuk menantang keyakinan siapapun, bukan pula untuk memaksa orang percaya. Tujuan kita sederhana, membuka kembali rasa heran, menyadarkan bahwa manusia bukan sekedar tubuh, angka, dan rutinitas. Ada dimensi batin yang mempengaruhi hidup, doa, keputusan, bahkan takdir. Tetaplah bersama hingga akhir, karena ketika lapisan realitas mulai tersingkap, pertanyaan terbesar muncul. Bukan apakah astral itu nyata, melainkan siapa kita sebenarnya di dalamnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, ada satu hal kecil namun penting. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini? Dan menurutmu, apakah alam astral itu nyata atau hanya sugesti? Komentar kamu membantu diskusi berkembang, dan siapa tahu, pengalamanmu mungkin menyentuh orang lain. Sejak peradaban awal, manusia selalu menyadari bahwa realitas tidak berhenti pada dunia fisik. Di tablet kuno Mesopotamia, tertulis kisah tentang perjalanan jiwa ke wilayah antara tidur dan terbangun. Di naskah Mesir kuno, roh digambarkan mampu keluar dari tubuh untuk melihat kehidupan dari sudut lain. Di dunia Yunani, filsuf seperti Plato berbicara tentang dunia ide, sebuah ranah tak kasat mata yang lebih nyata daripada benda-benda material. Sementara itu, dalam tradisi timur, para yogi, pertapa Himalaya, dan guru spiritual menyebut keberadaan lapisan halus kesadaran yang dapat diakses melalui disiplin batin. Di wilayah Islam, para sufi tidak langsung menyebutnya alam astral, namun mereka berbicara tentang alam barzah, alam malakut, dan dimensi yang berada di antara fisik dan ruhani. Para ulama dan hikmah klasik sering menekankan bahwa manusia tidak terbatas pada tubuh. Ada hati, ruh, dan kesadaran yang mampu menyaksikan lebih dari apa yang terlihat. Bukan untuk mempromosikan ritual tertentu, melainkan untuk mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan kedalaman yang luar biasa. Namun seiring berkembangnya sains materialistis pada beberapa abad terakhir, semua gagasan itu mulai dipinggirkan. Dunia dikurung dalam angka, rumus, dan laboratorium. Segala yang tak bisa diukur dianggap ilusi. Banyak warisan kebijaksanaan kuno akhirnya dicap sebagai mitos, padahal tujuannya bukan untuk menggantikan ilmu, melainkan melengkapinya. Menariknya, ketika fisika modern semakin halus, paradigma itu mulai bergeser. Konsep seperti medan kuantum, non-lokalitas, dan entanglement menunjukkan bahwa realitas jauh lebih misterius. Sesuatu dapat saling terhubung tanpa bersentuhan. Informasi dapat hadir meski tidak terlihat. Materi sendiri hanyalah manifestasi energi. Di titik inilah, tradisi kuno dan sains modern tampak saling berbisik.
Para bijak dahulu tidak punya mikroskop, tetapi mereka punya pengalaman batin yang dalam. Mereka mengamati diri, menenangkan jiwa, dan menemukan bahwa kesadaran dapat bergerak melampaui batas tubuh. Karena bahasa mereka puitis, simbolik, dan penuh metafora, banyak pesan akhirnya disalahpahami. Sebagian pengetahuan disembunyikan, bukan karena elitisme, tetapi karena takut disalahgunakan. Tanpa bimbingan, orang bisa terjebak dalam ilusi, kesombongan spiritual, atau malah menjadikan pengalaman gaib sebagai permainan. Di sisi lain, zaman modern sering terjebak pada ekstrim sebaliknya, hanya mempercayai apa yang terlihat, lalu menutup pintu pada kebijaksanaan terdahulu. Akibatnya, manusia kehilangan keseimbangan antara logika dan kedalaman rohani. Pertanyaannya, jika peradaban kuno berbicara tentang dimensi halus, dan sains kini membuka kemungkinan adanya realitas tak terlihat, mungkinkah keduanya sebenarnya menunjuk ke arah yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedahnya lebih sistematis. Apa itu alam astral menurut kacamata pengetahuan modern? Bagaimana ia bekerja? Dan mengapa sebagian orang bisa merasakannya, sementara yang lain sama sekali tidak? Sebelum kita masuk lebih dalam, lakukan satu hal sederhana. Tarik nafas perlahan, tahan sejenak, lalu lepaskan pelan-pelan. Biarkan bahu mengendur. Biarkan pikiran yang gelisah mereda. Selama beberapa menit ke depan, izinkan diri Anda hadir sepenuhnya, tanpa terburu-buru, tanpa distraksi. Karena pemahaman tentang alam astral tidak datang dari rasa takut, tetapi dari ketenangan. Ketika orang mendengar istilah alam astral, mereka sering membayangkan tempat aneh, dunia bayangan, makhluk-makhluk asing, atau pengalaman mistik yang sulit dipercaya. Padahal, dalam banyak tradisi kuno, alam astral tidak digambarkan sebagai tempat terpisah, melainkan lapisan realitas yang berjalan berdampingan dengan dunia fisik. Seperti dua gelombang yang saling tumpang tindih, namun tidak saling mengganggu. Para sufi menyebutnya lapisan kesadaran yang lebih halus. Para filsuf menyebutnya ranah ide dan citra batin. Para peneliti modern melihatnya sebagai fenomena terkait memori, kesadaran, dan medan energi yang belum sepenuhnya dipahami. Untuk memudahkan, bayangkan sebuah radio kuno. Di dalam ruangan, udara terasa biasa saja. Tidak ada musik, tidak ada suara. Tetapi ketika frekuensi radio diputar dengan tepat, tiba-tiba suara muncul. Penyiar, musik, bahkan siaran dari kota lain. Apakah suara itu muncul dari udara? Tidak, ia sudah ada. Hanya saja belum ditangkap oleh alat yang sesuai. Kesadaran manusia bekerja dengan cara yang mirip. Tubuh adalah alat fisik, namun pikiran, ruh, dan kesadaran seperti pemancar yang dapat menyentuh frekuensi lebih halus. Disinilah sains mulai memberi kita bahasa baru. Dalam fisika kuantum, partikel tidak selalu berada di satu titik. Mereka dapat berada dalam keadaan kemungkinan, beresonansi dalam medan energi. Beberapa ilmuwan menggunakan istilah non-lokalitas, di mana dua partikel dapat saling terhubung meskipun dipisahkan jarak yang sangat jauh. Apakah ini berarti alam astral sudah terbukti secara ilmiah? Tidak sesederhana itu. Namun konsep-konsep ini memberi gambaran bahwa realitas tidak sebatas benda padat. Ada jaringan halus di baliknya, suatu sistem informasi kosmis yang menghubungkan segala sesuatu. Pada titik ini, tetaplah menyimak dengan tenang. Biarkan kata-kata lewat seperti aliran air. Tidak perlu langsung percaya, tidak perlu langsung menolak. Cukup amati. Banyak pengalaman yang digambarkan sebagai keluar dari tubuh, lucid dream, atau penglihatan batin sebenarnya terkait dengan kondisi kesadaran tertentu. Saat tubuh rileks, gelombang otak melambat, dan perhatian berpindah ke dalam, kesadaran dapat berpindah fokus dari dunia luar ke dunia batin. Bukan berarti jiwa benar-benar meninggalkan tubuh secara fisik. Lebih tepatnya, titik perhatian bergeser.
Seperti ketika kita membaca buku yang sangat menarik, dunia sekitar menghilang. Padahal kita tetap duduk di tempat. Perubahan bukan pada tubuh, melainkan pada pusat kesadaran. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mencari sensasi, pengalaman ekstrim, atau petualangan astral. Padahal inti dari pengetahuan ini adalah mengenali bagaimana kesadaran bekerja, lalu menggunakannya untuk memahami diri, bukan untuk bermain-main. Dengan ketenangan, doa, zikir, meditasi, atau perenungan mendalam, banyak tradisi mengajarkan manusia untuk menajamkan perhatian. Dalam kondisi ini, simbol-simbol batin muncul. Ingatan, visi, gambaran, bahkan pesan moral. Semua itu bukan sekedar fantasi, ia membawa petunjuk tentang keadaan jiwa. Karena itu, narasi tentang alam astral bukan sekedar kisah gaib. Ia mengajarkan satu hal penting, manusia lebih luas daripada tubuhnya. Tetaplah bersama hingga bagian berikutnya. Kita akan masuk lebih dalam, membahas lapisan-lapisan kesadaran, miskonsepsi populer, dan mengapa sebagian pengalaman astral justru bisa menipu jika tidak dipahami dengan benar. Tetap tenang, tetap jernih, biarkan rasa ingin tahu menuntun, bukan ketakutan. Di bagian sebelumnya, kita melihat bahwa alam astral lebih dekat pada lapisan kesadaran, bukan sekadar tempat misterius. Sekarang, kita akan menyelam lebih dalam ke paradoks, miskonsepsi, dan makna tersembunyi di baliknya. Banyak orang mengira alam astral adalah wilayah penuh makhluk, kerajaan gaib, dan kekuatan luar biasa. Ada yang mengklaim mampu mengendalikannya, ada yang menjual teknik cepat, bahkan ada yang menggunakannya untuk menakut-nakuti. Padahal dalam tradisi kebijaksanaan kuno, alam halus selalu disertai peringatan. Semakin dalam ke batin, semakin besar tanggung jawab untuk jujur pada diri sendiri. Mengapa? Karena sebagian besar yang kita lihat di ranah halus seringkali adalah cermin batin kita sendiri. Ketakutan, keinginan, luka, harapan, dan memori yang belum selesai. Di situ letak paradoksnya. Orang menyangka sedang menjelajah dimensi luar, padahal yang terbuka justru dimensi dalam. Disinilah muncul banyak kesalahpahaman. 1. Mitos, alam astral selalu benar. Tidak selalu. Dalam banyak manuskrip spiritual, disampaikan bahwa lapisan imajinasi, mimpi, dan simbol bisa bercampur. Ada gambaran yang membawa hikmah, ada juga yang hanyalah proyeksi pikiran. Karena itu, para guru dulu menekankan ketenangan, akhlak, dan kejernihan hati sebelum mengejar pengalaman astral. Sains modern memberi penjelasan menarik. Otak tidak sekadar menampilkan realitas, ia membangun realitas berdasarkan memori, emosi, dan persepsi. Jadi wajar bila dunia batin bisa tampak nyata, namun belum tentu objektif. 2. Mitos, alam astral meninggalkan tubuh. Sebagian tradisi menggambarkannya begitu, namun banyak hikmah klasik mengatakan, yang berubah bukan jarak, melainkan tingkat kesadaran. Kesadaran bisa berpindah fokus dari fisik ke batin, mirip seperti mengganti lensa kamera. Kita tidak benar-benar keluar, kita hanya melihat dari sudut pandang lain. 3. Mitos, semakin sering, semakin hebat. Ini yang paling berbahaya. Para sufi dan orang bijak memperingatkan, mengejar pengalaman gaib demi sensasi bisa menutup mata dari tujuan sejati, yaitu mengenal diri, menata hati, dan hidup dengan lebih bijaksana. Sekarang, mari kita lihat dari sudut yang lebih dalam. Jika alam astral adalah lapisan kesadaran, maka ia berfungsi seperti ruang transit, tempat simbol, memori, inspirasi, dan pesan moral berkumpul, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Di sini doa, niat, dan getaran batin memiliki peran besar. Bukan karena magis, tetapi karena kesadaran membentuk cara kita melihat dan bertindak. Ketika hati jernih, simbol yang muncul lebih terarah. Ketika hati kacau, gambaran pun ikut kacau. Ini juga menjelaskan mengapa sebagian orang melihat makhluk menakutkan, sementara yang lain menemukan kedamaian. Yang mereka lihat seringkali adalah pantulan keadaan jiwa. Lantas apakah itu berarti tidak ada dimensi lain sama sekali? Tidak juga. Banyak teks hikmah berbicara tentang lapisan kosmos yang lebih tinggi, wilayah yang lebih terang, lebih teratur, lebih dekat pada hukum ilahi.
Tetapi akses ke wilayah itu bukan dengan ritual ekstrim, melainkan dengan kejernihan hati, etika, kesadaran, dan kerendahan diri. Nada ini sejalan dengan spirit ajaran Islam, menundukkan ego bukan memuaskannya. Di titik ini, fisika modern kembali memberi gambaran simbolik. Realitas tersusun berlapis dari materi padat, energi, informasi, hingga medan tak terlihat. Walau belum membuktikan alam astral, ia menunjukkan bahwa semesta jauh lebih kompleks dari sekadar yang tampak. Karena itu, memahami alam astral bukan tentang menjadi spesial, bukan tentang kekuatan, bukan pula tentang melanggar batas. Intinya, mengenali gerak batin, membedakan antara intuisi dan ilusi, belajar bersikap tenang di tengah misteri. Karena orang yang tidak mengenali dirinya di dalam akan mudah tersesat di luar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih praktis. Bagaimana pengetahuan ini bisa membantu kehidupan sehari-hari? Bagaimana ia menenangkan kecemasan, menajamkan kesadaran, dan menuntun pada keputusan yang lebih bijaksana, tanpa terjebak pada fantasi. Tetap bersama, jaga ketenangan, kita akan melangkah perlahan, dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Sampai di titik ini, kita sudah memahami alam astral bukan sekadar dunia gaib. Ia lebih dekat pada cara kesadaran bekerja. Sekarang pertanyaannya, lalu apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Jika pengetahuan ini tidak membuat kita lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dekat pada nilai-nilai kebaikan, maka ia hanya akan menjadi hiburan, bukan hikmah. 1. Menenangkan pikiran dan emosi. Ketika kita paham bahwa pikiran adalah gerbang antara dunia luar dan dunia batin, kita mulai menyadari, tidak semua rasa takut harus dipercaya, tidak semua bisikan batin harus diikuti, dan tidak semua gambaran batin berarti pesan khusus. Caranya sederhana, duduk tenang beberapa menit, tarik napas perlahan, perhatikan apa yang muncul tanpa dihakimi. Biarkan pikiran lewat seperti awan. Seiring waktu, emosi yang semula gelisah mulai melunak. Inilah mengapa dalam tradisi Islam, zikir, tafakur, dan ketenangan hati sangat ditekankan. Bukan sekadar ibadah, tetapi latihan agar kesadaran tidak mudah diseret oleh ilusi. 2. Membaca bahasa simbol dengan bijak. Alam batin sering berbicara melalui simbol, mimpi, gambaran, intuisi, kilasan memori. Namun jangan buru-buru menafsirkannya sebagai wahyu atau tanda besar. Tanya dulu pada diri, apakah ini muncul karena ketakutan, karena keinginan, atau karena hati sedang lelah? Jika sesuatu benar-benar membawa petunjuk, biasanya ia menenangkan bukan menakut-nakuti, mendorong pada kebaikan bukan ego, terasa jernih bukan memaksa. Dengan begitu, kita tidak dikuasai simbol, kita membacanya dengan sadar. 3. Menjaga niat. Dalam banyak tradisi hikmah, akses ke dimensi batin bukan soal teknik, melainkan niat. Jika niatnya mencari sensasi, kekuatan atau status spiritual, yang datang biasanya hanya ilusi. Namun bila niatnya, memahami diri, mendekatkan hati pada kebijaksanaan, memperbaiki akhlak, maka pengalaman batin menjadi kompas, bukan jebakan. Disinilah sikap Islami terasa, rendah hati, berhati-hati, tidak berlebihan. 4. Menghadapi rasa takut. Sebagian orang takut pada hal-hal gaib karena menganggapnya selalu mengancam. Padahal banyak ketakutan berasal dari pikiran yang memperbesar bayangan. Ketika kita paham bahwa sebagian besar pengalaman astral hanyalah gerak kesadaran, kita belajar untuk berkata dalam hati, "Aku tenang, aku sadar, aku tidak perlu berburu-buru percaya." Langkah kecil ini saja sudah memberi kekuatan. 5. Hidup lebih sadar. Pada akhirnya, pemahaman tentang dimensi halus mengajarkan bahwa kata-kata punya pengaruh, niat meninggalkan jejak, hati yang bersih memantulkan realitas dengan lebih jernih. Kita mulai lebih berhati-hati dalam memilih teman, dalam apa yang ditonton, dalam apa yang dipikirkan setiap hari, karena semua itu membentuk lanskap batin, dan dari sanalah keputusan, kebiasaan,
dan takdir kecil sehari-hari lahir. Jadi, mempelajari alam astral bukan untuk berpetualang ke dunia lain. Tujuan utamanya, menata dunia dalam diri. Jika batin jernih, hidup terasa lebih ringan. Jika hati tenang, langkah menjadi lebih jelas. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini, merangkum inti pembahasan, memberi kilasan refleksi terakhir, dan meninggalkan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kita sudah menempuh perjalanan panjang. Dari jejak sejarah kuno, bisikan para bijak, hingga percikan wawasan sains modern. Satu hal mulai terasa jelas. Realitas jauh lebih luas daripada apa yang terlihat oleh mata. Alam astral, atau apapun namanya, bukan sekedar kisah mistis. Ia adalah cara lain untuk memahami bahwa manusia memiliki kedalaman, pikiran, hati, ruh, dan kesadaran yang saling terhubung. Ketika lapisan ini dipahami, kita tidak mudah tertipu oleh ilusi batin dan tidak pula terbuai oleh sensasi gaib. Yang terpenting bukan bagaimana keluar dari tubuh. Yang lebih penting adalah bagaimana kembali pada diri dengan lebih jernih. Seluruh pembahasan ini membawa kita pada satu pesan lembut. Tenanglah, kenali gerak batinmu, dan pelihara niat yang bersih. Dalam tradisi para hikmah, termasuk para ulama dan sufi, pengetahuan tentang dimensi halus selalu diarahkan pada akhlak, ketenangan, dan kedekatan pada nilai kebaikan. Disitulah letak kebijaksanaan sejati. Sains modern mungkin belum memberi stempel final, namun ia sudah cukup membuka pintu rasa heran. Partikel yang saling terhubung, medan tak terlihat, dan struktur semesta yang berlapis, seolah berkata, yang tidak tampak bukan berarti tidak ada. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang benar mungkin bukan, apakah alam astral benar-benar nyata? Melainkan, apa yang akan kita lakukan dengan kesadaran yang telah kita miliki? Apakah kita akan mengejar sensasi dan ego? Atau menggunakannya untuk menenangkan hati, memperbaiki diri, dan hidup lebih sadar? Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, tinggalkan jejak di kolom komentar. Apa bagian yang paling membuatmu merenung? Dan menurutmu, apakah pembahasan seperti ini perlu dilanjutkan? Dukung dengan like, komentar, dan berbagi agar lebih banyak orang ikut berdiskusi. Bukan untuk percaya buta, tetapi untuk berpikir lebih dalam. Karena perjalanan sejati tidak selalu melintasi dimensi. Seringkali ia terjadi di dalam diri, sunyi, jernih, dan penuh makna.